Replikas merupakan film bergenre fiksi ilmiah besutan sutradara Jeffrey Nachmanoff dan penulis skenario oleh Chad Jones. Film ini pertama kali tayang di bioskop Amerika pada tahun 2019. Film ini dibintangi oleh aktor keren pemeran utama dari film John Wick, yaitu Keanu Reeves. Ya, Baba Yaga. Film berdurasi 100 menitan ini juga dibintangi oleh Alice Eve, Thomas Middleditch, dan John Ortiz. Dikisahkan karakter William Foster atau Will yang diperankan oleh Keanu Reeves ini adalah seorang ilmuwan yang bekerja di laboratorium Biodyne di Puerto Rico. Biodyne sendiri adalah perusahaan atau laboratorium yang mencoba meneliti dan menciptakan robot yang kelak akan menggantikan manusia di medan perang. Oke, tidak usah berlama-lama, sebelum kita lanjut gua mau disclaimer dulu kalau video ini mengandung full spoiler. Film diawali dengan memperlihatkan Will dan Ed yang sedang bereksperimen untuk mentransfer data dari otak orang yang sudah meninggal ke satu unit robot. Proses transfer data dimulai dengan mengambil data yang ada di otak melalui kornea mata dan akan disimpan di sebuah drive khusus, yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam otak sintesis robot. Pada saat percobaan berlangsung, semua orang tampak tegang dengan hasilnya, namun tiba-tiba robot yang ada di hadapan mereka hidup dan berbicara. Mereka semua mengira akan sukses, namun tiba-tiba robot yang ada di hadapan mereka mengamuk seakan kebingungan. Lalu robot tersebut mulai merusak dirinya sendiri, dan untuk meminimalisir kerusakan, maka Will mencabut kabel power yang menghidupkan robot tersebut. Dan sistem pun mati seketika itu juga. Di tempat lain, Will mencoba meyakinkan Jones atasannya bahwa percobaan yang ia lakukan tadi hampir berhasil. Tapi sang atasan mengatakan kalau tidak ada kemajuan dari percobaan sebelumnya, dan hal itu dapat membuat para investor ketakutan. Dan sekali lagi Will meyakinkan kalau ia pasti bisa mewujudkan eksperimennya itu. Bahkan ia sudah memboyong seluruh keluarganya pindah ke Puerto Rico, tempatnya bekerja sekarang. Will pun segera pulang ke rumah. Ia hampir saja telat karena ia sudah memiliki janji dengan keluarganya untuk liburan bersama. Sesampainya di rumah, ia disambut sang istri yang sedang memasukkan barang-barang ke dalam mobil yang akan mereka gunakan untuk berlibur. Dan di sana Will disambut oleh sang anak Zoe, Matt, dan Sophie. Ternyata di sana juga ada Ed, teman sekantor Will yang sedang main ke rumahnya. Dan kebetulan juga Will pun akan liburan menggunakan kapal milik Ed. Karena kegagalan eksperimennya tadi, Ed bertanya kepada Will apakah ia dipecat. Will pun mengatakan bahwa ia tidak akan dipecat dari Biodyne. Setelah semuanya siap, Will dan keluarganya pun langsung melakukan perjalanan liburan mereka. Di perjalanan, hujan deras menyertai liburan mereka. Siapa disangka saat sedang asik berbincang dengan keluarganya, hampir saja mobil yang dikemudikan Will bertabrakan dengan sebuah mobil kontainer besar. Namun Dewi Fortuna masih berpihak pada Will. Ia masih bisa terhindar dari kecelakaan itu. Setelah kepanikan mereda, tiba-tiba mobil yang membawa Will dan keluarganya menabrak sebuah ranting pohon, dan ranting pohon tersebut sampai menembus kaca mobil dan menusuk ke leher Mona, istrinya Will. Will yang panik tidak bisa mengendalikan mobilnya dan akhirnya terperosok ke dalam jurang dan jatuh di sebuah danau. Istri Will dan anak-anaknya tewas seketika. Lalu Will menelpon Ed untuk datang ke lokasi, dan sesampainya di sana Ed terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Ia melihat Mona, Matt, Sophie, dan Zoe sudah meninggal. Ia menyuruh Will melaporkan kejadian tersebut ke polisi, tapi Will menolak. Ia mengatakan bahwa keluarganya belum meninggal dan meminta Ed untuk mengaktifkan pemetaan seperti pada eksperimen yang biasa mereka lakukan. Ed dan Will pun langsung pergi menuju kantor mereka di Biodyne, dan sesampainya di sana Ed menjelaskan kalau cloning yang selama ini ia lakukan belum pernah berhasil dan selalu ada efek samping dari cloning tersebut. Will yang nampak putus asa pun tetap meminta Ed untuk mengkloning istri dan anak-anaknya. Will dan Ed pun mengambil beberapa barang dari laboratorium untuk mereka gunakan. Sebelum pulang, Will meminta Ed untuk mengurus jasad istri dan anak-anaknya dan meminta kepada Ed agar tidak ada yang tahu tentang kejadian tersebut. Will pun merapikan gudang basement di rumahnya untuk menyiapkan tempat agar siap dijadikan laboratorium untuk menghidupkan keluarganya lagi. Tidak lama Ed datang dengan sebuah mobil box di mana di dalamnya terdapat 3 buah akuarium cloning dan bahan-bahan biologis. Will bertanya kenapa hanya 3 buah akuarium padahal ia butuh 4. Ed bilang kalau ia tidak bisa menyediakan seluruhnya karena harga akuarium itu sangat mahal. Dengan kebingungan, William masuk ke dalam rumahnya menuliskan nama istri dan anak-anaknya, lalu meminta Ed untuk mengambil satu nama, namun Ed menolak karena itu haruslah keputusan Will sendiri. Akhirnya Will memutuskan untuk tidak menghidupkan Zoe.
Will dan Ed pun memulai eksperimen mereka. Ed mulai dengan memasukkan DNA Mona, Matt, dan Sophie ke dalam masing-masing akuarium yang berisi cairan kimia. Ed menjelaskan pada Will agar selalu menjaga volume pada akuarium tersebut dan bilang jangan sampai listrik di rumah Will mati. Dan untuk jaga-jaga, Ed meminta Will menyediakan generator. Tapi sayangnya Will tidak memiliki alat tersebut dan akhirnya Will pun mencuri beberapa aki dari mobil-mobil tetangganya. Pagi pun tiba, persiapan mereka pun telah selesai untuk eksperimen dan mereka harus menunggu selama 17 hari sampai cloningnya selesai. Dan Will pun berencana akan menghapus ingatan mereka tentang Zoe. Saat sedang tertidur, Will dikagetkan dengan suara ketukan pintu dan ketika ia bangun dan membuka pintu ternyata itu adalah polisi yang sedang mencari pencuri yang mencuri aki mobil di lingkungan tersebut. Yang sebenarnya Will lah yang telah mencurinya. Di tempat lain, Jones atasannya Will menanyakan kemana Will selama ini kepada Ed. Ed pun bilang kalau Will sedang terkena penyakit pneumonia. Jones yang sebenarnya tahu kalau Ed sedang berbohong meminta Ed menyampaikan pesannya kepada Will, yaitu mereka berdua akan diberhentikan dari perusahaan jika dalam 3 bulan tidak ada kemajuan dari proyek 345. Ed pun langsung menelpon William dan menyampaikan pesan dari Jones. Ed juga mengingatkan Will kalau ada aset perusahaan senilai $8 juta yang mereka pinjam dari lab perusahaan. Dan jika mereka dipecat, perusahaan pasti akan mencari alat-alat tersebut. Will datang ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Di sana ia menemukan stiker unicorn yang diberikan Zoe padanya. Hal itu pun membangkitkan kenangan Will kepada Zoe. Setelah dari kantor, Will kembali ke rumah dan di sana ternyata ada guru sekolah Matt dan Sophie. Sang guru datang ke rumah untuk menanyakan keadaan Matt dan Sophie yang sudah beberapa hari tidak masuk ke sekolah dan ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa menghubungi Mona, istrinya Will. Di sana ada Ed yang berpura-pura sebagai sepupu Will dan mengatakan bahwa Matt dan Sophie sedang sakit. Mendengar penjelasan itu, Will pun cukup lega. Ed pun menanyakan kenapa ia tidak mengabarkan sekolah dan klinik Mona. Hal itu dapat memicu kecurigaan orang-orang jika mereka hilang tanpa kabar. Atas kejadian tersebut, Will pun berinisiatif untuk menyadap handphone istri dan kedua anaknya untuk membalas pesan-pesan dan email yang masuk agar orang-orang tidak curiga. Hari yang dinanti pun tiba, tepat 17 hari waktu yang dibutuhkan untuk mengkloning. Dan waktunya mengeluarkan istri dan anak-anak Will dari akuarium. Rasa cemas dan takut pun menghantui Will. Ia takut hasil dari kloningan tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Will takut apa yang terjadi pada saat eksperimen 345 terjadi juga pada kloningan keluarganya. Will akhirnya memutuskan untuk menyuntik istri dan anak-anaknya agar koma untuk sementara waktu. Sebelum ia menemukan solusi agar pada proses pemetaan otak nanti hal yang terjadi pada saat eksperimen 345 yaitu penolakan tubuh tidak terjadi pada tubuh istri dan anak-anaknya. Ed pun membantu Will dan mengatakan bahwa kloningan mereka sempurna dan waktu Will hanya 3 hari untuk menemukan solusi tersebut. Will yang kebingungan karena tidak menemukan solusi untuk membangunkan istrinya seperti sedia kala. Saat akan menyuntikkan obat bius untuk sang istri, tiba-tiba HP Will berdering dan ternyata itu adalah telepon dari Jones, atasannya Will. Jones menanyakan keseriusan Will dalam eksperimen tersebut, namun Will dikagetkan dengan respon yang diberikan sang istri. Saat Will memegang tangan sang istri, ternyata otaknya merespon positif dan itu adalah kemajuan yang sangat signifikan. Will pun memanggil Ed dan memberitahu Ed hal tersebut, bahwa kesalahannya selama eksperimen adalah otak tidak merespon karena tubuh yang digunakan selama ini adalah sintesis, sementara mereka menggunakan otak biologis untuk mentransfer pikiran dan informasi. Dan akhirnya Will pun menyadari bahwa ia telah menemukan solusi untuk menghidupkan keluarganya lagi. Will dan Ed pun mulai mencetak syaraf untuk dimasukkan ke dalam kloningan tubuh anak-anak dan istrinya Will. Dan mereka mulai memindahkan seluruh ingatan dan memori dari otak sang istri ke otak kloningannya. Reaksi pun terjadi dan hasilnya sempurna. Akhirnya Mona sang istri bangun dan mengingat Will. Will pun langsung menyuntikkan obat tidur kepada Mona karena ia tidak ingin keluarganya bangun dengan kondisi rumah yang kacau. Ketika Will bangun, ia tidak menemukan sang istri di sebelahnya. Ia pun kaget dan bingung. Will pun mencari sang istri dan anak-anaknya ke seluruh penjuru rumah. Ternyata mereka semua sedang sarapan di dapur. Will terdiam seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Istri dan anak-anaknya hidup seperti sedia kala. Ed dari jauh menelpon dan meminta Will agar segera datang ke kantor karena jika ia tidak berhasil dengan eksperimen 345 maka seluruh rahasianya akan terbongkar. Karena tidak mau ketahuan dan membahayakan keluarganya, Will pun segera pergi ke kantor dan menjalankan eksperimennya. Namun Will pun gelisah, ia tidak mau ketahuan kalau ia sudah sukses melakukan pengkloningan dan pentransferan. Dan Will bilang ke Ed kalau ia tidak bisa melakukannya. Will pun berpikir untuk menjadikan dirinya bahan eksperimen.
Will pergi ke toilet dan di sana ia mulai melakukan pentransferan pikiran dari otaknya ke sebuah drive yang nantinya akan ia gunakan untuk menghidupkan si robot 345. Will pulang ke rumah dan di sana sang istri sudah menunggunya. Sang istri bilang kalau ada yang salah dengan dirinya dan ia tidak tahu apa itu. Ia menyadari kalau ia tidak mengingat kejadian-kejadian yang sebelumnya ia alami dan itu sangat mengganggunya. Namun Will meyakinkan istrinya kalau semuanya baik-baik saja dan mungkin sang istri hanya kelelahan saja. Will pun melanjutkan pekerjaannya di rumah. Ia mulai mencoba menemukan algoritma untuk mentransfer otak biologis ke otak sintesis buatannya dan menyimpannya dalam sebuah drive. Sophie yang sedang tertidur berteriak dan itu mengagetkan Will. Will pun datang ke kamar Sophie untuk menenangkannya. Sophie bilang kalau ia melihat ibunya sudah meninggal dan mimpi itu terlihat sangat nyata. Will pun memeluk Sophie dan bilang kalau ibunya baik-baik saja. Lalu Will pun membawa Sophie ke basement tempat ia melakukan eksperimennya dan menyuntikkan Sophie dengan obat tidur. Lalu Will mulai menghapus memori Sophie tentang kecelakaan mobil pada malam itu. Namun tiba-tiba Mona datang dan bertanya apa yang sedang Will lakukan pada anaknya. Mona pun meminta Will menjelaskan semuanya. Will bilang kalau mereka semua adalah replika dan menceritakan kejadian kecelakaan malam itu. Ia tidak bisa berbuat apapun selain mencoba melawan hukum Tuhan dengan mengkloning dan menghidupkan mereka seperti semula. Saat makan malam tiba, Sophie bertanya kepada Will siapakah Zoe karena ia menemukan nama tersebut di lemarinya dan kenapa ada ranjang susun di kamarnya. Hal itu pun mengagetkan Mona. Mona pun berpikir siapakah Zoe karena setiap kali ia melihat anak kecil hal tersebut seperti mengingatkannya akan seseorang. Di tengah perbincangan tiba-tiba ada yang mengetok pintu dan ternyata itu adalah atasannya Will, Jones. Jones datang untuk menyapa Mona dan bilang kalau ia ingin berbicara empat mata dengan Will. Di sana Jones mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya. Jones tahu kalau Will berhasil menciptakan kloningan dan telah berhasil mentransfer otak ke kloningannya. Namun proyek tersebut merupakan ilegal dan Will harus menyerahkan istri dan anak-anaknya ke perusahaan karena mereka merupakan aset perusahaan. Jones juga meminta Will menyerahkan drive yang berisi algoritma tersebut karena itu akan sangat berguna untuk perusahaan. Will pun memohon agar Jones membiarkan istri dan anak-anaknya hidup, namun Jones menolak dan mengatakan kalau keluarga Will sudah meninggal. Will pun datang dengan membawa drive yang berisi algoritma, namun dengan cepat Will langsung menyuntikkan obat bius kepada Jones. Jones pun pingsan. Will kembali masuk rumah dan bilang kepada Mona kalau mereka semua dalam bahaya. Mereka pun bersiap untuk melarikan diri dari kepungan anak buah Jones yang sudah menunggu di depan rumah. Will langsung mengemudikan mobilnya dengan cepat meninggalkan rumah itu. Jones yang sadar dari pingsannya pun langsung mencari Will dan ia menemukan drive yang berisi algoritma itu sudah hangus terbakar di dalam microwave. Anak buah Jones datang menghampiri dan memberitahu lokasi mereka melalui alat pelacak. Jones dan anak buahnya mengejar mobil Will. Mona yang bertanya-tanya kenapa Jones dan anak buahnya bisa mengetahui posisi mereka. Will pun bilang kalau itu karena adanya alat pelacak di dalam diri mereka. Mona pun meminta Will membawanya ke rumah sakit dan Will pun langsung mengemudikan mobilnya ke sana diikuti dengan anak buah Jones di belakang. Sesampainya di rumah sakit, mereka segera masuk ke sebuah ruangan dan Mona menyuruh Sophie untuk berbaring dan mulai memasangkan alat pemicu jantung, di mana alat pemicu jantung tersebut dapat merusak dan mematikan alat pelacak yang ada di dalam diri mereka. Tapi jika meleset, mereka akan kehilangan nyawa. Percobaan pertama pada Sophie pun dilakukan dengan sukses, menyusul Matt dan terakhir Mona. Setelah semuanya selesai, mereka segera pergi meninggalkan rumah sakit dan berencana meninggalkan kota menggunakan kapal milik Ed. Sesampainya di pelabuhan, Will turun dari mobil dan meminta keluarganya untuk menunggu. Will bergegas mencari kunci kapal, namun tiba-tiba dari arah mobil Will terdengar teriakan istri dan anak-anaknya. Will tahu kalau itu adalah ulah Jones dan anak buahnya. Will pun langsung mengejar mereka menuju kantor Biodynes, dan ternyata Ed lah yang telah memberitahukan semuanya pada Jones. Will akhirnya sampai dan meminta mereka semua melepaskan anak dan istrinya dan berjanji akan menyerahkan apa yang mereka mau. Namun Jones tiba-tiba melesatkan tembakan dan tepat mengenai dahi Ed. Ed pun meninggal seketika. Lalu Jones berniat menembak istrinya Will, tapi Will memohon agar Jones mengurungkan niatnya dan ia akan melakukan semua yang diinginkan Jones. Will pun langsung pergi ke lab dan mulai mentransfer algoritma yang ia buat ke sebuah drive yang selanjutnya akan dipindahkan ke otak sintesis pada robot 345.
Setelah selesai, Will menyerahkan drive itu kepada Jones dan memintanya melepaskan seluruh keluarganya. Tapi Jones justru mengingkari janjinya. Namun siapa sangka Will justru lebih pintar dan ternyata memori yang ia transfer ke dalam otak robot itu adalah memorinya sendiri yang dimana dengan begitu ia dapat mengendalikan robot tersebut. Robot yang diciptakan Will datang dan mulai menyerang Jones dan anak buahnya. Will dan keluarganya segera pergi menyelamatkan diri. Namun saat akan pergi dengan mobilnya, Will teringat akan sesuatu dan kembali ke dalam lab. Dan di sana ia meminta robot 345 tersebut berhenti mencekik Jones. Lalu Will meminta Jones untuk merahasiakan apa yang sudah terjadi. Namun Jones menolaknya dan akhirnya ia pun meninggal. Will dan keluarganya akhirnya bisa mewujudkan liburan mereka yang tertunda, menikmati suasana laut yang indah. Dan dari kejauhan Mona melihat Will datang dengan seorang anak kecil, dan ternyata itu adalah Zoe. Di tempat lain, Jones dan robot Will membuka bisnis untuk memindahkan memori mereka ke dalam robot baru agar manusia bisa hidup lebih lama. Dan film pun berakhir. Mungkin di akhir film banyak yang bertanya-tanya apakah Zoe adalah cloningan atau bukan. Menurut teori gua, Zoe adalah asli dan dia bukanlah cloningan. Dia masih hidup. Karena di pertengahan scene ketika Will dan keluarganya sedang berjalan-jalan, tanpa sengaja Mona melihat anak kecil yang mirip dengan Zoe. Meskipun ingatan Mona sudah hilang tentang Zoe, tapi insting seorang ibu sangatlah kuat terkait anaknya. Dan di akhir scene kita melihat Will sedang mengkloning manusia dan menurut gua Will sedang mengkloning Jones atasannya, bukan Zoe. Dan itulah alur cerita film dari Replicas. Semoga kalian terhibur dengan pembawaan alur cerita dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar agar channel ini terus berkembang dan semakin semangat menghibur kalian dengan konten-konten film lainnya.